Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya dan bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan sebuah karangan ilmiah yang berjudul Eksistensi Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baku di Kalangan Remaja. Sebelum memasuki video pembahasan, perkenalkan nama saya adalah M. Padli Wibowo. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kalangan remaja seringkali menggunakan bahasa Indonesia yang dipadukan dengan bahasa gaul. Bukan sekedar itu saja, pada saat mengikuti acara formal, kebanyakan dari mereka juga masih menggunakan percampuran bahasa gaul. Padahal, kegiatan formal seharusnya menggunakan bahasa yang baku dalam komunikasi. Untuk mengurangi perluasan penggunaan bahasa gaul di masyarakat, terutama pada kalangan remaja, seharusnya dilakukan upaya untuk menerapkan dan menyadarkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Penyadaran ini dapat dilakukan oleh para orang tua di rumah kepada anak-anak mereka. Dapat pula dilakukan oleh para guru kepada para siswa mereka. Selain itu, pihak pemerintah dapat bertindak secara bijak dalam menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia, seperti dengan menerbitkan undang-undang kebahasaan. Pada umumnya, bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul biasanya terjemahan, plesetan, ataupun singkatan dari suatu bahasa. Namun, terkadang juga ada kata yang mereka ciptakan tanpa tahu jelas dari mana asal-usulnya. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Bahasa gaul digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja, sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Banyak masyarakat yang memakai bahasa gaul dan diperparah oleh generasi muda Indonesia yang tidak lepas juga dengan pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda saat sekarang ini lebih banyak memakai bahasa gaul daripada bahasa Indonesia sendiri. Kosakata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaedah-kaedah yang dibakukan. Kaedah standar yang dimaksud dapat berubah pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus. Berdasarkan sudut pandang kebakuan bahasa, bahasa baku adalah bahasa yang baik tata tulis, kosakata maupun tata bahasanya, sesuai dengan hasil pembekuan bahasa. Dari sudut pandang informasi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan. Lalu, berdasarkan sudut pandang penggunaan bahasa, ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaum jurnalis atau wartawan. Bahasa mereka lah yang dianggap ragam bahasa baku. Kata serapan dari bahasa asing disebut baku kalau ejaannya telah dibuat menurut pedoman penyesuaian ejaan bahasa asing seperti yang disebutkan dalam EYD maupun dalam buku pedoman. Contoh kata baku dan tidak baku. Rapat, rapet, standar, standar, sertifikat, sertifikat, analisis, analisa. Faktor yang menyebabkan berkembangnya bahasa gaul di kalangan remaja. Berkembangnya bahasa gaul di internet dan berbagai media sosial, penikmat situs-situs tersebut sebagian besar merupakan kalangan remaja. Pengaruh lingkungan seperti lingkungan keluarga, tetangga, teman sebaya, dan lain-lain. Karena pengaruh lingkungan umumnya anak-anak sangat mudah sekali menyerap perkataan yang sering didengar, baik melalui orang dewasa, teman sebaya, ataupun keluarganya. Maka dari peran keluarga sangat penting sekali untuk memantau perkembangan lingkungan anak-anak. Dan faktor lingkungan merupakan faktor
faktor yang sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan bahasa anak. Peran media. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media, seperti media cetak. Misalnya, bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran, juga melalui pembuatan karya sastra remaja seperti cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Next video selanjutnya, jangan lupa like, share, and subscribe.